Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Komisi Pemilihan Umum Daerah ngebut merampungkan pengepakan logistik pemilu 2024. Ratusan kepala desa se-Kabupaten Demak bertolak ke Jakarta mendesak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa. Tak ada kapok-kapoknya, 2 residivis pencurian kembali ditangkap usai menggasak motor di Demak. Ratusan kepala desa se-Kabupaten Demak bertolak ke Senayan, Jakarta untuk menggelar aksi mendesak disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa. Mereka akan bergabung dengan ratusan ribu kepala dan perangkat desa lainnya dalam aksi unjuk rasa Rabu pagi. Lebih dari 140 kepala desa se-Kabupaten Demak yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Selasa malam berangkat dari kantor Kecamatan Sayung, Demak. Para kepala desa tersebut akan bergabung dalam aksi unjuk rasa menuntut disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selain untuk mengingatkan DPR dan pemerintah, aksi ini digelar sebagai desakan kepada pemerintah pusat untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebelum pelaksanaan pemilu. Agar tidak mengganggu pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, hanya kepala desa yang berangkat ke Jakarta untuk berunjuk rasa. Kenapa kita mendesak sebelum pemilu? Karena beliau-beliaunya juga punya kepentingan. Nah, kepentingan ini juga sama. Kalau memang beliau punya kepentingan kepada kepala desa, ya kepala desa meminta haknya atau usulannya direspon juga. Jangan dia punya kepentingan kepala desa yang tidak diperhatikan gitu. Kalau instruksi dari pusat, se-Indonesia itu ada perangkat desa dan BPD. Untuk wilayah Kabupaten Demak, saya instruksikan hanya kepala desa. Karena apa? Karena kalau berangkat kepala desa dengan perangkat desa, roda pemerintahan tidak jalan. Dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa, terdapat beberapa poin krusial yang diusulkan oleh Badan Legislasi atau Balik DPR dalam RUU ini. Di antaranya terkait perubahan masa jabatan kepala desa yang diusulkan 9 tahun untuk 2 periode, serta kenaikan alokasi dana desa sebesar 20%. Namun perjalanan RUU ini terbilang masih cukup panjang karena nantinya naskah revisi yang diusulkan oleh DPR harus dilakukan pembahasan terlebih dahulu bersama dengan pemerintah. Ali Mustafiri melaporkan dari Demak. Belasan kali mencuri dinamo di tempat produksi mebel, seorang pria asal Jepara akhirnya ditangkap. Jejak pelaku terendus karena menjual barang curian di media sosial. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Begitulah nasib Daniar, pencuri belasan dinamo di Jepara. Ia ditangkap Polres Jepara yang menyamar sebagai pemesan motor penggerak mesin gergaji hasil curian dengan sistem pembayaran di tempat atau cash on delivery. Saat di lokasi transaksi, pelaku tak berkutik dan langsung ditangkap. Aksi ini terendus polisi setelah barang hasil curian dipasarkan melalui media sosial Facebook. Yang berfungsi sebagai penggerak mesin gergaji telah hilang. Selanjutnya korban melaporkan kejadian ke Polres Jepara dengan kerugian materi sebesar lebih kurang 3 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan korban dan saksi didapat keterangan adanya postingan, jadi diposting di medsos Facebook yang menawarkan barang dinamo dengan ciri-ciri mirip dengan dinamo milik korban. Pelaku mencuri dinamo di belasan tempat produksi mebel. Ia mengaku mulai mencuri sejak awal Desember 2023 di 16 tempat yang berbeda. Macam-macam. Dari harga berapa? Dari harga 1,2 sampai 700-an. 1.200.000 sampai 700. 700 sampai 1 juta. Sampai 1.200.000. Buat apa uangnya? Buat keperluan rumah ya. Apa keperluan rumahnya? Ya buat kemarin ya motor
Tunggu ada ini, bayar motor. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 11 unit dinamo, 1 unit sepeda motor, serta peralatan yang digunakan saat mencuri. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Polisi juga menangkap pencurian sepeda motor di Desa Brambang, Demak. Terungkap, kedua pelaku adalah residivis pencurian dengan kekerasan yang belum lama bebas di Grobogan. Pencurian motor ini terjadi di Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak pada 6 Januari lalu. Kedua pelaku berbagi tugas, ada yang mencuri sepeda, sementara yang satunya berjaga-jaga di sekitar lokasi. Sepekan berlalu, kedua pencuri akhirnya ditangkap Polsek Karangawen. Mereka adalah Bambang Susilo, 26 tahun, dan Ari Anggara, alias Londo, 24 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Demak. Kedua pelaku mengaku beraksi saat pagi hari dan memilih lokasi pencurian secara acak. Motor curian kemudian dibawa ke indekos lalu dijual. Uang hasil pencurian untuk membayar indekos dan kebutuhan harian. Terus melihat ada motor parkir, saya ambil, saya dorong. Motor dibawa kemana? Bawa ke kos. Dengan cara? Didorong. Dorong. Udah berapa kali, Mas? 3 kali. Uangnya buat apa? Uangnya buat bayar kos sama kebutuhan saya. Online, judi online? Enggak. Nonton. Udah berkeluarga? Belum. Belum. Sebelumnya kena kasus apa? 365. Di mana itu? Di Grobogan. Semuanya itu caramu nyari sasaran itu ya? Yang mana, Mas? Yang motor ini? Iya. Muter-muter. Itu muter-muter aja? Iya. Secara acak gitu ya? Iya. Dari catatan polisi, kedua pelaku ternyata residivis kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Grobogan yang belum lama bebas. Keduanya beraksi di 3 lokasi, yakni Desa Brambang, Desa Sidorejo, dan Desa Karangawen. Dalam waktu sebulan, 2 orang pelaku ini melakukan pencurian sebanyak 3 kali. Yang pertama di wilayah Desa Brambang, yang kedua di wilayah Desa Rejosari, dan yang ketiga di wilayah Karangawen. Untuk penyidikan selanjutnya, 2 orang ini sekarang kita proses untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Ini residivis atau gimana? Nah, dia sebelum melakukan pencurian di sini, dia melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Grobogan. Petugas menyita 3 unit sepeda motor. Kini keduanya mendekam di tahanan dengan ancaman 7 tahun penjara. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak.